Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Ika Septiara, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas 5A. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema belanja negara atau pengeluaran negara. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Baiklah, selanjutnya, tujuan belanja atau pengeluaran negara. Yang pertama, sebagai pedoman pemerintah dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang terakhir, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Selanjutnya ada fungsi pengeluaran negara. Yang pertama ada fungsi alokasi, berfungsi untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kedua, fungsi distribusi, penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna melalui inflasi. Selanjutnya ada fungsi otoritas. Anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Selanjutnya ada fungsi perencanaan, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Terakhir, fungsi regulasi, mendorong kebutuhan ekonomi negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan terakhir ada belanja bantuan sosial. Baik, di sini juga menjelaskan mekanisme penyusunan. Yang pertama, keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi publik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya. Pengerahan atau penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak. Kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada pengaruh pengeluaran negara. Yang pertama ada produksi secara langsung dan tidak langsung. Pengeluaran negara mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya. Di samping faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen. Yang kedua ada distribusi.
secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Misalnya, pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang. Selanjutnya ada konsumsi. Secara langsung dan tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar. Terakhir ada keseimbangan perekonomian. Dalam kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memproduksi dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target produk domestik bruto atau PDB. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.